Baik, sampai bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas secara mendetil ya, solusi untuk soal ONWIPA perguruan tinggi tahun 2013 ya, bidang mekanika klasik ya, di mana waktunya adalah 120 menit. Kita tinjau pertama dari soal nomor 1. Ya, ini ada 4 soal ya, 1, 2, 3 ya, dan 4. Oke. Soal nomor 1 ini dengan poin tertinggi ya. Ini akan saya bahas di video selanjutnya. Karena ini untuk mengerjakan soal ini kita perlu mengetahui persamaan binet ya, yang akan saya bahas di pertemuan selanjutnya karena ini akan cukup panjang juga ya. Jadi untuk mempersingkat video, maka saya akan membahas di soal nomor 2 ya, nomor 3 dan nomor 4 dulu. Untuk soal nomor 1 saya bahas khusus ya terkait gaya sentral ya dan persamaan binet di video yang berikutnya, insya Allah seperti itu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2 ya, yang ini sudah saya crop di lembar kerja ya. Jadi sebuah balok bermassa M bergerak di atas lantai yang kasar sehingga gaya gesek sebesar Fg fungsi V ya sama dengan alfa plus beta V kuadrat bekerja pada balok tersebut ya, di mana V adalah laju balok, alfa dan beta adalah suatu konstanta begitu ya. Bila kecepatan awal balok adalah V0, tentukanlah kapan balok tersebut akan berhenti dan berapakah perpindahan yang dialami oleh balok tersebut begitu. Nah, ini hukum kedua Newton ya yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau kita gambar diagram base bendanya ya, kurang lebih akan seperti ini. Ya, hanya sketsa kasar ya, jadi gambarnya tidak perlu terlalu bagus. Ini M kali G gaya berat ya. Kemudian ada gaya normal ke atas N dan ada gaya gesek ke kiri begitu Fg. Berdasarkan hukum kedua Newton ya, persamaan geraknya kalau kita tuliskan arah horizontal ya, itu seperti ini. Sigma Fx sama dengan minus Fg karena hanya ada satu gaya ya, berarti gaya gesek itu. Kita masukkan M kalikan dV per dt sama dengan min alfa plus beta V kuadrat itu ya. Maka kalau kita nyari dt ya, karena kita mencari waktu kapan dia akan berhenti ya, sama dengan M dV kita bagi dengan ya, ada minusnya alfa plus beta V kuadrat gitu. Oke, kalau kita mencari T ya, dari V0 berkecepatan V0 sampai V-nya berhenti sampai V0 ya, maka kita mengintegralkan ini ya. Integral ya dari awalnya adalah V0 sampai 0 ya, M dV per alfa plus beta V kuadrat begitu. Oke, ini bisa kita modifikasi menjadi bentuk seperti ini ya, M per alfa integral V0 sampai 0 ya. Ini dV kita bagi dengan 1 per beta per alfa V kuadrat itu. Baik, kalau kita lanjutkan ya, maka T ini ya, ini bisa kita lakukan modifikasi supaya mempermudah persoalan ya. Oke, sebelum menuliskan T, kita buat permisalan dulu ya untuk menyelesaikan integral di atas. Misal ya, ini ya, akar beta per alfa kali V sama dengan Y gitu ya. Maka beta per alfa
kalikan V kuadrat sama dengan Y kuadrat gitu. Sehingga ini bisa kita modifikasi ya. Kalau akar beta per alfa V sama dengan Y ya, maka akar beta per alfa dV sama dengan dy gitu. Oke. Sehingga dV sama dengan akar alfa per beta kali dy gitu ya. Persamaan di atas ini ya. Ini bisa kita kasih batas ya biar tidak rumit. Maka T ini sama dengan min M per alfa ya. Integralnya kita ubah. Ini 1 plus Y kuadrat ya. Sedangkan dV sama dengan ini ya. Ini kali akar alfa ya per beta dy begitu. Nah, batasnya juga akan berubah ya. Saat V sama dengan V0 ya, maka Y sama dengan akar beta tentunya per alfa V0 kali V0. Saat V sama dengan 0, Y juga 0 gitu ya. Nah, maka bisa kita lanjutkan ya. T ini sama dengan min M per alfa ya, dikalikan akar alfa per beta integral dari akar ini batasnya akar beta per alfa V0 0 ya. Ini dari dy per 1 plus Y kuadrat ya. Oke, untuk menyelesaikan integral ini kita juga perlu sebuah trik ya. Sebuah trik yang sederhana namun penting ya. Kita asumsikan Y itu sama dengan tangen theta itu. Sehingga Y kuadrat sama dengan tangen kuadrat theta gitu. Dan 1 plus Y kuadrat sama dengan 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta ya. Kalau Y sama dengan tangen theta, maka dy d theta sama dengan secant kuadrat theta dan dy itu sama dengan secant kuadrat theta d theta. Oke. Kita lanjutkan di sini. Ini min M dikali ini bisa kita tuliskan begini ya. Ini per alfa beta gitu ya. Triknya begitu. Kemudian dy ini adalah secant kuadrat theta d theta dibagi dengan 1 plus Y kuadrat adalah secant kuadrat theta ya. Batasnya berubah tentunya ya. Saat Y sama dengan ini ya, maka theta sama dengan arkes ya tentunya. Arkes tangen agak panjang ya. Akar beta per alfa V0 itu ya. Kemudian ini saat Y sama dengan 0, theta-nya juga 0 ya. Oke. Ini bisa kita coret-coret ya, maka integral ini juga bisa kita balik ya. Biar minusnya hilang, maka M per akar alfa beta ya, integral dari 0 sampai arkes tangen dari akar beta per alfa V0 ya. Ini d theta ya. Mohon maaf tidak perlu per di sini. D theta begitu saja ya. Kita beri batas ya supaya tidak ruwet. T sama dengan M per akar alfa beta dikalikan dengan theta tentunya ya. Theta tidak lain adalah ini ya. Arkes mohon maaf biar lengkap saja ya. Saya tuliskan ini adalah theta di mana batasnya adalah 0. Batas atasnya arkes tangen dari
akar beta per alfa V0 ya. Oke, maka T-nya adalah M per akar alfa beta ya, dikalikan arcus tangen dari akar beta per alfa V0 seperti itu. Ini untuk T-nya ya. Kemudian selanjutnya ditanyakan adalah perpindahan ya. Perpindahan kita juga bisa menggunakan hukum kedua Newton ini ya. Menuliskannya dengan cara seperti ini. M dV per dt ya. Itu kan bisa kita tuliskan M dV dx ya kali dx dt ya. Dx dt adalah V, maka M V ya dV dx ya, kita masukkan ini sama dengan alfa plus beta V kuadrat gitu ya. Sehingga kalau kita mesti perpindahan, maka kita mencari dx gitu sama dengan M V dV ya. Ini ada minus ya, kita bagi dengan alfa plus beta V kuadrat gitu. Oke, sehingga ini kita peroleh bentuk seperti ini ya. Kita lakukan permisalan ya untuk mencari hasil integral nanti. Tapi kita tulis dulu integralnya ya. Dx seperti ini, maka x adalah min integral ya. V-nya awalnya V0 ya, sampai berhenti 0 ya. M V dV kita bagi dengan alfa plus beta V kuadrat gitu ya. Nah, lantas bagaimana trik manipulasinya ya? Emang banyak trik di soal ini ya. Kita asumsikan ya, misal alfa plus beta V kuadrat ini sama dengan U ya. Maka kalau du dv ya, ini sama dengan 2V beta ya. 2V beta, sehingga kalau kita mencari dv itu sama dengan mohon maaf ya, bukan dv. Kalau kita mencari V dv ya, itu sama dengan du dibagi dengan 2 kali beta gitu ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan ini min integral ya, V0 sampai 0 ya. M-nya kita tulis begini saja, V dv adalah du per 2 beta. Du per 2 beta, oke, kita bagi dengan ini adalah U ya, U seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke kanan sini ya. Maaf, batasnya juga berubah ini. Oke. Batas integralnya tidak lagi V0 sampai 0 ya, tapi berubah. Oke, baik. Ketika V sama dengan V0 gitu ya, maka U sama dengan alfa ya, alfa plus beta V0 kuadrat ya, begitu. Ini alfa plus beta V0 kuadrat ya. Kemudian saat V sama dengan 0, U sama dengan alfa gitu ya. Ya, jelas begini. Maka bisa kita balik integralnya ya. Dan ini kita keluarkan ya. M per 2 beta ya, ini integral dari alfa sampai alfa plus beta V0 kuadrat ini kali du per U seperti itu ya. Oke, kita kasih batas di sini ya, sehingga X ya sama dengan M per 2 beta ya, ini kalilan U, batas atas dan bawahnya kita tuliskan alfa plus beta V0 kuadrat seperti itu, sehingga ini hasilnya adalah M per 2 beta ya, dengan sangat mudah. Maka hasilnya adalah ln
A plus beta V0 kuadrat kita bagi dengan alfa gitu. Ya, saya rasa cukup mudah begitu ya. Kita lanjutkan nomor 3 ya. Ini sudah saya crop ini. Baik, di dalam generalized mechanics, fungsi Lagrange dapat bergantung secara eksplisit kepada G double dot ya, percepatan umum begitu. Dengan menggunakan prinsip kalkulus variasi dan prinsip Hamilton untuk fungsi Lagrange L ya, sebagai fungsi dari G dot, G double dot, dan T, maka persamaan Euler-Lagrange-nya adalah D2 dt kuadrat dari do L do G double dot min ddt dari do L do G dot plus do L do G sama dengan 0 ya. Dengan menggunakan fungsi Lagrange berikut, L sama dengan min M per 2 kali G double dot min K per 2 G kuadrat ya. Tentukan solusi dari persamaan gerak untuk G double dot. Baik, kita substitusi ya nilai dari L-nya ke dalam persamaan ini ya. Pertama kita nyari dulu do L do G dot ya. Do L do G dot ya, mohon maaf. Maka do G dot dari ini min M per 2 G ya double dot min K per 2 G kuadrat gitu ya. Ini bukan fungsi G dot ya, maka sama dengan 0 seperti itu. Kemudian kita mencari juga do L do G ya. Do G dari ini ya, min M per 2 G double dot ya, min K per 2 G kuadrat sama dengan min M per 2 kali G double dot ya, ini min K kali G gitu ya. Oke, ini 2G, 2-nya hilang gitu ya, jadi tinggal G itu. Kemudian do L do G double dot ya, sama dengan do G double dot dari min M per 2 G double dot min K per 2 G kuadrat ya. Maka hasilnya adalah ini, yang ini 0 ya, suku ini. Kemudian ini tinggal min M per 2 kali G seperti itu. Hasil ini kita substitusi ke persamaan ini ya. Jadi D2 dt kuadrat ya dari do L do G double dot adalah min M per 2G ya. Kemudian min do L do G dot adalah 0, maka tidak perlu kita tuliskan ya. Langsung saja plus do L do G adalah min M per 2 G double dot min K dikalikan G ya, sama dengan 0 gitu. Ini adalah min M per 2 G double dot ya, kemudian min M per 2 G double dot ya, min K kali G sama dengan 0. Ini sangat mudah ya, maka jadinya M G double dot min, ini ada minnya, Kg sama dengan 0. Sehingga ini bisa dituliskan bahwa G double dot ya plus K per M kali G sama dengan 0 ya. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah persamaan gerak harmonik sederhana ya, dengan frekuensi sudut E omega kuadrat sama dengan K per M ya. Sehingga solusi untuk G ya, itu adalah solusi umumnya kalau persamaan diferensial bisa order 2 getaran seperti ini ya, getaran tanpa redaman ya, gerak harmonik sederhana. Secara umum bentuknya adalah C1 ya sin omega T ya, kemudian plus C2 cos omega T gitu ya. Oke,
baik ini dari kalau kita masukkan syarat batasnya, maka kita akan ketemu C1 kemudian C1 dan C2-nya begitu. Karena tidak diberikan ya, maka kita tuliskan solusi umum saja ya. Sehingga Q-nya itu adalah C1 sin ini akar K per MT plus C2 cos akar K per MT itu. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Tentukan persamaan gerak untuk partikel yang bergerak jatuh bebas di bawah pengaruh gaya gravitasi dan gaya gesekan yang dinyatakan dengan fungsi disipasi ya setengah kv kuadrat. Integrasikan persamaan geraknya untuk mendapatkan kecepatan sebagai fungsi waktu dan tentukan besar kecepatan maksimum yang mungkin. Kalau kita gambarkan diagram bebas bendanya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada gaya ke bawah mg dan gaya ke atas ya setengah kv kuadrat gitu. Ini kita selesaikan cukup hanya dengan menggunakan hukum kedua Newton ya. Sigma F sama dengan gaya ini, hasilkan ke bawah itu dianggap positif ya, maka mg min setengah kv kuadrat gitu ya. Dan ini m dv dt sama dengan mg min setengah kv kuadrat. Kalau kita mencari V-nya ya, kita lakukan manipulasi ya. Kalkulus biasa, M kali dV, kita bagi mg min setengah kv kuadrat sama dengan dt begitu. Kalau ini mg, setengah k kita keluarkan ya, jadinya m dv dibagi setengah k, ini jadi mg, 2mg per k ya. Oke, min v kuadrat ini sama dengan dt ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. dv kita bagi dengan 2mg per k min v kuadrat ya. Ini jadinya adalah ini K per 2M dt begitu ya. Lalu kita integralkan ya dari 0, katakanlah dari keadaan diam sampai V. Ini integral dari 0 sampai T. Integral diruaskan ini sangat mudah karena hasilnya tinggal K per 2M kali T begitu ya. Sangat mudah. Sementara dikini agak sulit ya. Jadi kita perlu trik untuk menghasilkan integral ini. Oke. Baik, triknya adalah kita menggunakan fraksi parsial ya. Jadi pemecah ini ya. Jadi kita ubah ya. Integran itu 2mg min v kuadrat ya. Ini kita faktorkan dulu. Kalau misal ini a kuadrat, ini b kuadrat ya. Kalau seper a kuadrat min b kuadrat, bisa kita faktorkan menjadi a plus b kali a min b begitu ya. Sehingga ini kita tuliskan menjadi akar ya 2mg per k plus v dikalikan akar 2mg per k min v begitu ya. Ini kita samakan ya. Integran bentuk ini menjadi seperti ini. Ini fraksi parsial namanya ya. Kita pecah gitu. Jadi ini akar 2mg per k plus v. Ini a itu ya pembilangnya. Sementara ini b dibagi dengan akar 2mg per k min v begitu. Oke, maka kita akan mencari berapa nilai a dan berapa nilai b gitu ya.
Oke, ini kita lanjutkan di sini aja ya. Kita tulis lagi yang ini, akar 2mg per K plus V kali akar 2mg per K min V ya. Ini kita kalikan ya, sama ya. Yang A dikali yang ini ya. Maaf. Yang A ini kita kalikan dengan akar 2mg per K min V plus B kali akar 2mg per K plus V ya. Ini dikalikan akar 2mg per K plus V dikali akar 2mg per K min V ya. Ini kita coret begini ya. Sehingga nanti kita peroleh bahwa 1 itu akan sama dengan A plus B ya dikalikan akar 2mg per K plus B min A ya dikalikan V. Oke, kita lihat bahwa di sini tidak ada V ya, maka koefisien V harus 0 ya. Artinya B min A sama dengan 0 sehingga A sama dengan B ya. Dan ini A plus B kali ini harus sama dengan 1 ya. Maka 1 sama dengan, karena B sama dengan A, maka 2A kali akar 2mg per K sama dengan 1, maka A ini sama dengan setengah kali seper akar 2mg per K, sehingga A-nya ini adalah akar K per 8mg, begitu ya. Sangat mudah saya rasa. Sehingga integran di atas ya bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi integral 0 sampai V ya. Ini bisa keluarkan akar K per 8mg. Ini seper akar 2mg per K plus V ya. Ini ya. Ini kita min-nya kita ubah ke sini. Jadi biar V-nya plus ya. V min akar 2mg per K gitu. dV sama dengan K per 2M kali T gitu ya. Baik, saya rasa cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan di sini ya. Ini akar K per 8mg. Ini tentunya adalah ln ya. Ln dari akar 2mg per K plus V ya. Oke, ini batasnya adalah 0 sampai V. Ini min ln ya. Logaritma natural dari V min akar 2mg per K ya. 0 sampai V sama dengan K per 2MT begitu. Jadi ini kalau kita selesaikan bentuknya akan seperti ini. Akar K per 8mg ini jadinya ln maaf ya. Saya perbesar aja begini. Akar 2mg per K plus V ya dibagi dengan akar 2mg per K, sementara yang ini ln dari V min akar 2mg per K dibagi min akar 2mg per K ya, sama dengan K per 2M kali T begitu. Sehingga ini bisa kita tuliskan akar K per 8mg dikali ln dari
V plus akar 2mg per K dibagi min V plus akar 2mg per K ya. Sama dengan K per 2M kali T. Sehingga bisa kita peroleh bahwa ln ya, ln dari V plus akar 2mg per K per min V plus akar 2mg per K itu ini sama dengan K per 2M ya, kali akar 8mg per K, ini kali T ya. Kalau kita lanjutkan jadi bentuknya seperti ini, akar 2G kali K ya, per M ya, kali T gitu. Dengan sangat mudah kita peroleh bahwa V plus akar 2mg per K dibagi min V plus akar 2mg per K itu sama dengan eksponensial ya, akar 2G GK gitu aja ya. 2G kali K per M kali T ya. Sehingga kita peroleh bahwa V plus akar 2mg per K sama dengan minus V plus akar 2mg per K kali eksponensial akar 2G K per M kali T ya. Maka kita peroleh V ya, dikalikan 1 tentunya plus ya, eksponensial akar 2GK per M kali T ini sama dengan akar 2mg per K ya, kalikan 1 plus eksponensial akar 2GK per M kali T ya. Oke, ini sangat mudah saya rasa. Kita peroleh bahwa V sama dengan akar 2mg per K ya. Ini adalah satu, mohon maaf ini min ya. Ya ini yang ini plus ya. Sementara yang min adalah min 1 gitu. Ini min 1 ya. Oke, ini plus. Jadi ada kesalahan di sini ya. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini saja. Jadi ini adalah eksponensial akar 2GK per M kali T min 1 bagi eksponensial akar 2GK per M kali T plus 1 gitu ya. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Akar 2mg per K ya. Sementara ini nanti kita keluarkan ini ya. Akar, eksponensial setengah ya. Dari 2GK per M kali T. Kita faktorkan seperti itu. Jadi ini eksponensial setengah ya. 2GK per M kali T, yang ini min ya. Min setengah, biar kalau dikalikan hasilnya 1 ini gitu ya. Setengah akar 2GK per M kali T. Ini juga sama difaktorkan, jadinya eksponensial setengah akar 2GK per M kali T. Ini begini ya. Ini jadinya eksponensial setengah akar 2GK per M kali T plus ya, eksponensial min setengah akar 2GK per M kali T. Kita coret ya. Jadi V sama dengan akar 2mg per K. Tidak lain bentuknya adalah bentuk tangan hiperbolik ya. Jadi tangan hiperbolik dari
setengah ya, kali akar 2GK per M kali T. Sudah cukup jelas ya? Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.